kedua, memenuhi Yesus dengan Roh Kudus, kan begitu. Nah sekarang kan di agamamu kan ajarkan kalau dibaptis berdosa, berarti kalau Yesus dibaptis berarti Yesus punya dosa. Itu ajaran orang gila. Ya harusnya dibaptis itu berarti tiap hari boleh gitu Pak maksudnya. Yesus kan dibaptis kan sekali doang. Jangan kau bikin ajaran baru. Kan ada. Makanya kita itu harus membaca Alkitab juga harus ngikutin teladan. Jangan berarti itu udah setan yang masuk ke otak kau. Lihat tuh apa setiap hari kan dibaptis cuma sekali seumur hidup. Nah, Roh Kudus itulah yang mensucikan dosa kita karena bisa kepenuhan Roh Kudus. Dengan kita dibaptis Roh Kudus masuk. Nah, Roh Kudus itu yang mensucikan dosa. Air itu sebagai simbol aja. Karena Roh Kudus itu lambangnya air yang mensucikan. Yang mensucikan dosa tiap hari, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Di dalam diri kau kan gak ada Roh Kudus, yang ada jin. Ya makanya kau berdosa terus tiap hari. Iya kenapa sih? Iya Pak pencari Tuhan, Pak pencari Tuhan ya. Iya Pak pencari Tuhan ini. Iya biar saya jelaskan dulu sedikit ya. Sebentar Pak Nabi Luka ya. Nabi mau menjelaskan sebentar. Di Matius 3:13 di situ dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sampai situ paham? Iya nggak paham saya Pak. Gini loh Pak, saya nggak masuk logika Aldi. Yesus itu suci. Iya, sebentar. Itu kan dia sebentar. Yesus itu kan kata Roh Kudus. Iya, Harusnya sebentar. kan gitu. Iya, sebentar. Saya jelaskan. Di ayat 14 dikatakan, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Kata Yohanes. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Supaya apa? Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tapi dia sudah dicangkan berawal dan supaya menjadi teladan. Jadi kalau kau mengatakan seharusnya Yesus membaptis, Yohanes saja tidak mau membaptis dia. Tapi apa kata Yesus? Supaya genaplah yang dikehendaki Allah. Apalagi pertanyaanmu? Kau bilang iya, tapi berarti Yesus, berarti Yesus punya dosa. Saya kenapa Pak Wira? Kenapa? Itu apa? Enggak, itu kan Yesus kan yang membaptis kan Yohanes kan. Kalau Bunda Maria siapa yang membaptis ya? Yohanes. Muhammad yang membaptis Muhammad. Enggak, Bunda Maria, maksudnya Iya, Muhammad. apakah dia dibaptis waktu itu Yesus sudah ada gitu loh? Muhammad yang membaptis dia. Atau setelahnya? Tunggu sebentar. Kursi Muhammad Satu dulu. Ya, apa pencari Tuhan? Kalau mau lagi. Sebentar Pak Wira, sebentar. Fungsinya pembaptisan Fungsi itu apa? saya nggak ngerti Bang. Fungsi apa Maksudnya lagi, gini, Pak? Misalnya mandi buat membersihkan kuman-kuman. Nah, pembaptisan itu tolong jelaskan fungsinya apa gitu loh. Kok bisa seorang yang dipenuhi Roh Kudus, ya kan seorang Tuhan, kok dibaptis sama seorang manusia kan gitu Bang. Ya Tuhan gobloknya. Wira, Pak Wira ini kayak mana pengikutmu ini Pak Wira? Sudah sudah jelaskan tadi supaya menggenapi seluruh kehendak Allah. Apalagi dipertanya, fungsinya apa lagi? Kau tanya sama Mamat sana. Ya kehendak Allah itu kan Yesus sendiri. Allah itu Yesus sendiri. Terus fungsi untuk dia apa? Sendiri gitu. Kan sudah dibilang fungsi untuk menjadi teladan supaya perumumannya mengikutinya. Terus pertanyaanmu lagi, kenapa bukan Yesus membaptis? Iya, teladan ya harusnya logikanya. Goblok nih Jol. Dia yang penuh Roh Kudus. Sabar. itu yang punya Roh Kudus itu siapa? Tuhan Muslim ya?
Iya, iya. Iya, Pak. Kenapa? Ya. Begini bro. Seperti juga Rasulullah mengajarkan kita bersalawat dan dia bersalawat untuk dirinya sendiri gitu loh. Jadi kan untuk contoh bagi kita gitu. Sebagai contoh, sebagai teladan ya. Jadi dia melakukannya sendiri, salawat untuk dirinya sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi tidak harus yang di atas melakukan untuk yang tingkatnya lebih rendah gitu loh mungkin maksudnya. Pertanyaannya, kau udah dibaptis belum? Siapa sih yang jelasin dari Muslim? Pertanyaan Enggak, tadi ini Aldi dari gimana Muslim. Aldi? Siapa sih yang jelasin? Iya. Pak Wira itu Muhammad udah Muslim. dibaptis belum? Sebentar. Pak Wira itu Muslim. Muhammad Dia aja nggak mau dibaptis. Gimana lu mau pinter? Pak, saya baru dengar Pak dalil Nabi Muhammad itu bersolawat sendiri Pak. Coba sebutin Pak. Gimana, Pak? Pak Wira ditanya itu Pak Wira. Ini goblok nih Pak Wira. Muslim Iyalah. goblok. Terus apa yang dibaca rupanya waktu kita tasawuf akhir? Aldi. Sabar, Apa Pak. dibilang? Siapa yang ngajari tasawuf akhir rupanya? Sabar. Dia pencari Tuhan ini Islam mesianik, harapan hatinya. Iya. Pertanyaan Muhammad udah dibaptis belum? Muhammad aja nggak Belum, dibaptis. dia kan Muslim. Sebentar Pak Luga. Biar temannya sendiri sebentar Pak Luga sebentar. Biar dia sama Pak Wira dulu. Biar Pak Wira Pak Wira menjelaskan Pak kepada Wira digergaji dulu. Silakan Pak Wira. Yalah. Jadi kan kita diajarkan doa tasawuf akhir. Tasawuf akhir itu kan berisi salawat kepada Nabi. Yang mengajarkan Nabi sendiri. Nabi sendiri yang mengucapkan. Makanya kita contoh seperti itu. Teksnya sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah dalam teksnya itu Nabi bersalawat kepada dirinya sendiri kan. Tapi kan itu caranya mengajarkan kepada kita. Sehingga kita tahu doa-doanya itu apa gitu loh. Ya, itu Atau kan mungkin maksudnya Anda itu punya dia sumber lain mengajarkan dari atau salawat penerapan. Nabi itu dari mana kalau bukan dari Nabi? Iya, itu penerapannya kan buat ke umatnya Pak. Gitu kan Pak? Lagian Nabi ngapain sih disalawatin? Nabi kan manusia Itu kan biasa. dilakukan oleh diri sendiri. Ini gini Pak. Ini yang dilakukan untuk diri sendiri kan. Nabi Muhammad mengajarkan untuk diri sendiri, tidak ada oknum kedua yang jadi masalah kan gitu Pak. Gitu kan Pak? Kalau di Iya, dia pembaptisan mengajarkan kan untuk ada umatnya, dia oknum mencontohkan Yohanes. dengan teks yang dia bacakan sehingga kita mengerti, kita tahu gitu teksnya apa. Jadi dia bersalawat dalam teks itu kepada dirinya sendiri akhirnya kan. Iya, dia kan itu sendiri Pak. Maksudnya itu masuk logika kan untuk diajarkan kepada umatnya. Nah, saya kan yang nggak masuk logika ini yang kenapa bukan kalau memang itu diajaran pembaptis kan Yesusnya harusnya yang pembaptis kan gitu Pak Wira. Maksud saya nggak masuk logikanya kok Yohanes gitu kan. Itu loh. Begini, dalam Al-Quran kan ada juga begini, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Itu gimana coba? Oh iya itu mah beda makna Pak. Kalau itu kan salawat kepada Nabi itu berarti kan Allah itu yang maha suci itu merestui bahwa itu Nabi Muhammad sebagai makhluk yang Nah mulia. ya sama seperti itu, Malaikat baptisan juga itu seperti begitu itu, juga. gitu loh. Begitu juga seperti itu juga kan sebagai contoh tuh supaya kita tahu cara bersalawat. Jadi dicontohkan langsung kepada subjek yang dituju, dalam hal ini adalah Rasulullah gitu. Ini kan peran sentralnya di sini kan Rasulullah sebetulnya. Rasulullah peran sentralnya sehingga kita bisa meneladaninya. Nah itu dicontohkan oleh yang lebih di atas malaikat dan Allah sendiri yang bersalawat kepada dia sebagai pujian penghargaan supaya umatnya tahu bagaimana cara memuji dan juga bersalawat kepada Nabi. Begitu loh maksudnya bro. Oke, saya tambahin ya. Saya tambahin sedikit ya. Komparasinya begitu Bang. Gini. Saya tambahin gini. Yesus kan dibaptis. Kenapa Yesus dibaptis? Yesus itu kan sedang baru memulai pelayanannya. Karena dia kan harus memulai dari awal. Walaupun dia Tuhan, walaupun dia pencipta langit dan bumi, tapi dia mengikuti proses kemanusiaan. Dia dibaptis, yang baptis dia siapa? Tentu orang yang lebih duluan datang, yaitu Yohanes, ya. Tetapi secara roh Yesus itu jauh lebih besar dari Yohanes, karena Yohanes sendiri berkata membuka tali kasutnya Yesus pun dia nggak mampu, membuka sepatunya Yohanes itu tidak mampu. Jadi kalau Yohanes membaptis Yesus itu cuma simbol bahwa Yesus ini memang dari Tuhan, karena Yohanes lah yang memperkenalkan Yesus kepada banyak orang, karena dia kan asistennya. Jadi dengan cara membaptis Yesus itu tujuannya hanya untuk memperkenalkan bahwa Yesus ini berasal dari Tuhan.
Itu saja poinnya di situ. Berbeda kalau Yohanes baptis orang banyak. Kalau sebentar diam dulu kau, muncung kau tuh. Kalau Yohanes membaptis orang banyak, itu tujuannya untuk penyucian dosa. Tapi kalau Yohanes membaptis Yesus bukan untuk penyucian dosa. Karena Yesus itu pun datang dari sorga. Jadi pembaptisan itu fungsinya bukan cuma penyucian dosa. Salah satu untuk mensahkan, untuk memeteraikan, untuk meresmikan. Itu tujuannya pembaptisan. Nah, Yohanes karena Yesus baru memulai pelayanan, dia perlu diproklamirkan oleh Yohanes, dibaptis. Artinya dia akui, gitu loh. Jadi pembaptisan Yohanes hanya sebatas pengakuan, peresmian, atau bahwa karena kan Yohanes itu kan diutus untuk mendahului dia, bahwa inilah Mesias. Dengan cara dibaptis kalau dia adalah pemilik Roh Kudus. Jadi begitu. Jadi pembaptisan itu tidak seperti kata Ustadz, kalau membaptis harus punya dosa. Kenapa jadi lo yang ngajarin Alkitab sih? Pembaptisan itu kalau bagi manusia berdosa itu berlaku fungsinya penyucian dosa. Tapi kalau untuk bagi Yesus karena dia tidak punya dosa, ya pembaptisan hanya sebagai simbol pengesahan saja bahwa dia memang dari Tuhan. Gitu loh. Ini bang. Udah. Kalau usah orang ditanya lagi. nggak dibaptis itu masalah nggak bang? Kalau misalnya ya. Kalau orang Kristen nggak dibaptis ya masuk neraka lah. Termasuk Muhammad pun kalau nggak dibaptis nggak masuk surga, masuk neraka. Semua. Oh, enggak Termasuk berarti kau gini, apalagi. Bang. Bunda Maria dibaptis juga gitu bang. Ada surga Bunda di Maria Kristen apa? Dibaptis lah. Kan itu kan ada Yohanes Pembaptis di situ. Yang membaptis itu adalah Yohanes Ada Pembaptis. ayatnya bang. Ada ayatnya bang. Yo, Bunda Maria Ya kan dibaptis. di dalam kitab suci itu. Kalau kau nanya apakah neneknya si Maria dibaptis, apakah pacar-pacarnya rasul-rasul dibaptis, di situ kan nggak semua harus ditulis. Kalau semua ditulis, Alkitab itu udah segede gunung, ucok. Santai Bang Lugas. Nah, maksudnya kan dia sejaman bang. Bang Luga, Sejaman Bang kan Luga. sama. Itu kan penting Iya, juga bang. tidak Bunda semua Maria. harus ditulis. Nanti mana ayatnya pacarnya Petrus dibaptis. Aku mau lihat. Kalau nggak ada ayatnya saya nggak mau masuk Kristen. Mana ayatnya tantenya Petrus dibaptis. Kenapa kok semua kau nanya? Yang penting kan dibaptis. Berarti Bunda Maria dibaptis bang. Dibaptis semuanya. Nggak ada yang nggak dibaptis masuk neraka semua. Oh. Iya. Oh, apa lagi? Udah. Bahkan Makanya seluruh makhluk ya. Turunlah kawan. Berisik kali. Jadi intinya kalau manusia nggak dibaptis itu masuk neraka gitu bang. Iya, termasuk Iya, kau. beneran. Kau bentar lagi udah mau dilemparin ke neraka. Kau bentar lagi. Oh begitu. Saya baru tahu bang. Tapi kalau dilakukan hanya sekali gitu ya bang. Ya, Kalau pembaptisan berulang itu kali hanya sekali saja. Nggak boleh gitu bang. Yang artinya kan pembaptisan itu nggak usah dimain-mainin. Sekali cukup. Nggak ada perintah 100 kali. Sekali udah. Kalau sohinya gimana tuh bang? Sohinya bang. Sohi Siapa? baptis itu bang. Sohi apa pakai air seember, apa air segayung, atau di sungai atau Pak lu gedok ini dulu Ditenggelamkan. Kan ada sungai, ada danau, ada kolam renang. Kemarin saya baptis orang di kolam renang. Dicelupkanlah kepalanya dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Tuhan Yesus. Kau mau dibaptis? Kapan kau mau dibaptis? Kalau kau nggak mau dibaptis, Siapa? cuburin aja kau ke laut sana. Kau. waduh bang. Jangan bang, saya baptis mah saya tiap 5 waktu dibaptis bang. Itu bukan baptisan, berdoa kok baptisan sih. Makanya kan saya bilang kau tuh nggak masuk surga kau, karena kau nggak mau dibaptis. Kan bilang jadikan semua bangsa muridku baptis, yang mau diselamatkan, yang nggak mau dihukum. Nah kau Masih berarti nggak ngerti juga. Tahu pencari Tuhan. Gimana? Astaga. Bang Luga lu sih lucu banget sih, memang gue setuju banget sih. Jadi sebenarnya kan si Luga ini bukan Cahi ini, si Luga ini doi ini. begini. Kalau doi kau Luga, nggak Sohi kau Luga. Begini, kenapa kita harus dengerin dulu? Dengerin. Kenapa kita harus memang lucu? Karena yang itu manusia yang udah sesat dari 17 turunan.
udah manusia bebal. Kalau pakai gaya akademis nggak. Ini apanya? Ini udah kulit badak. Bang, Ini udah kulit Bang Luga. badak. Jadi lo harus berdebatnya harus pakai gaya jalanan. Bang Jadi Luga, Luga, Bang Luga. Luga. Anda mewakili, saya sudah terwakilkan oleh Anda, Bang. Terima kasih, Bang. Jadi Luga yang sohinya mana nih? Yang sohi mana? Yang doif mana? Tolong gua kasih tahu dulu. Dia nyari yang sohi sama yang doif. Baptis itu ada di hukum Taurat apa perjanjian baru, Bang? Apa? Perjanjian Ada di lama, hukum perjanjian baru. Ada di hukum Pilpres ada tuh. Baptisan itu kalau di dalam perjanjian lama itu namanya dipenuhi dengan roh Allah. Jadi kalau di perjanjian lama itu semua nabi itu dipenuhi dengan roh Allah. Tapi kalau di perjanjian baru, baptisan itu juga sebenarnya kan lambang dari dipenuhi dengan roh Allah. Makanya baptis itu kan Roh Kudus itu kan lambangnya air seperti sungai yang mengalir. Ada tuh di Yeskiel pasal 40 tuh. Sungai yang keluar dari bait suci, maka orang berendam menenggelamkan dirinya. Masih, Pak. Di perjanjian lama juga orang udah dibaptis. Waktu itu ada seorang panglima Naaman, dia sakit kusta, dia mencelupkan diri di sungai Jordan 7 kali, baru dia sembuh. Itu adalah nubuatan tentang baptisan. Jadi di perjanjian lama pun sudah ada dibaptis. Iya. Tapi bilangnya bukan baptis, dipenuhi dengan roh Allah. Jadi Luga, jadi yang soy sama doifnya mana nih? Itu masih dipertanyakan sama pencari Tuhan. Apa? Yang soy sama yang doif ini mana ini? Tentang pembaptisan itu masih dipertanyakan sama pencari Tuhan. Kasih tahu mana yang doif, mana yang sohi. Dia masih pertanyakan itu. Siapa tahu ada itu dibaptis selam. Iya, siapa tahu ada. Sebentar Pak Luga. Siapa tahu ada hadis riwayat Yohanes menceritakan itu. Ya itulah yang tertulis di Alkitab itu aja lo ikutin lah. Itu kan udah begitu, nggak usah ngikutin Iya, hadis-hadisnya si Ucok. Iya. Kan si pencari Tuhan ini mau mencari yang sohi sama yang doif. Siapa tahu ada hadis sohi Yohanes Luka Tambunan, mungkin hadisnya. Iya. Ya. Nabi Cukup yang di kitab Wahyu aja. Nabi gitu ya, Mbak. Bang Luga ini. Bang Luga termasuk nabi ya? Iya dong. Bang Luga. Betul. Oh. Betul ya. Udah mulai pintar. Nabi bukan babi ya. Si Luka ini nabi bukan babi ya. Wah. Tapi masalahnya ada umatnya nggak Bang Luga? Halo, selamat siang. Ini anggap umatmu Luga. Nah ini lu nanya sama gua, lu udah umat gua Ucok. Ini yang 6 orang ini yang nonton 35 orang berarti udah umat gua dengerin gua tiap hari. Itu umat gua berarti. Dodong sekali udah diajarin. Iya. Saya baru tahu. Bang Luga. Bang Luga punya umat juga ya. Enggak. Ya. Dapat salam dari Opung Pipo. Kemarin naik di rumah saya nyariin. Siapa? Pipo. Dapat salam dari siapa? Opung Pipo. Jangan ngomongnya bercanda-bercanda sama gue ya. Ntar lo gue samperin rumah lo. Jangan aneh-aneh sama gue. Loh, saya nyampein salamnya serius. Serius kemarin naik ke rumah saya pas lagi live. Bukan lo, bukan Pipo yang gue bahas. Gua ketawa Pipo yang gue bahas. Bukan lo yang tadi tuh. Itu ngomong kasar tuh jangan. Ya betul, bukan lo jangan satu. Bukan lo yang gua yang tadi tuh ada yang ngomong kasar sama gue jangan gitu, nanti gua samperin. Siapa itu Pak Luga. Kurang ajar yang bilang itu. Lanjut Pak Luga. Gue Sherlock gue cari di Jakarta nangis lo ya. Lanjut Pak Luga, lanjut. Bang Luga, diskusi gini coba ya. Cok. Halo. Bang. Jadi gini ya. Bang Ini Luga. nih, gue kasih tahu sama lo ya masalah Nabi. Masalah Nabi, diam dulu lah lo diam. Apa? Enggak, maksudnya gini. Ini biasanya nih kalau orang yang menolak Nabi nih, ini ajaran sesat ini. Udah ngomong duluan, saya tunggu deh. Iya. Saya pun menjadi nabi terinspirasi dengan Luga. Kenapa Luga bisa jadi nabi, saya tidak bisa? Begini dengerin, makanya lu sekolah teologi ya. Jadi gini ya. Di dalam dunia ini tuh ada 2 macam sekolah teologi ya. Ya, sekolah teologi yang menolak adanya nabi seperti reform,
Nomensen, dan sekolah tinggi seperti STT Batu Malang. Nah, STT Trinity. Jadi memang ada khusus sekolah teologi yang menolak adanya nabi. Gitu. Tapi kalau ada juga sekolah teologi yang memang mengatakan nabi masih ada, seperti Oral Roberts University, itu ada di Amerika. Kalau di Indonesia STT BW. Dan juga pengajaran 100 di GBI Gatot Subroto itu mengajarkan adanya nabi. Gitu loh. Jadi saran gua, lu kalau mau sekolah teologi, lu jangan masuk STT ini. STT Reform, Nomensen, STT Batu Malang, lu jangan masuk sini. Karena pasti nanti otak lu disetting bahwa nabi udah nggak ada. Makanya lu jangan masuk STT ini. Lu masuk STT BDW. Itu ada di Grogol. Ataupun masuk di pengajaran KOM 100 di GB Gatot Subroto itu. Dan kalau di Amerika namanya Oral Roberts University, itu sekolah teologi yang mencetak pendeta-pendeta kelas dunia, itu mengajarkan nabi masih ada. Jadi kalau masalah lo percaya nabi apa enggak, itu tergantung lo STT mana. Kalau pendeta lo keluaran dari STT Nomensen, STT Reform, ya udah memang nabi udah nggak ada di STT itu. Makanya jangan salah memilih STT. STT yang palsu juga ada. Lo masuk STT palsu, keluar juga dulu jadi pendeta palsu jadinya. Jadi yang salah sebenarnya STT-nya. STT-nya palsu, lo masuk atau pendeta lo lulusan dari STT palsu itu, ya ujung-ujungnya jadi kayak begini, nabi nggak ada. Jadi tergantung STT. Makanya saran gua kalau mau masuk STT, jangan masuk STT-nya GBI pun sudah ributkan masalah waktu itu Pak Niko sama Pak Yakob kan waktu pemilihan ketua sinode gara-gara masalah nabi. Jadi saran gue jangan masuk STT GBI Petamburan, jangan, lebih masuk STT BDW, KOM 100 dan Oral Roberts University kalau di Amerika. Gitu. Jadi kalau salah STT ya ajarannya jadi STT-nya palsu, ya lulusannya juga lulusan palsu semua. Itu masalah utamanya gitu. Tergantung lulusannya dari mana. Kalau dia dari Reform, ya keluarlah ajarannya yang mengatakan nabi udah nggak ada. Tapi kalau lo keluar dari Oral Roberts University, ya pasti ajarannya nabi masih ada, gitu. Paham? Paham kan? Biar nggak goblok. Udah paham belum? Nanti jangan diam-diam aja, ucok. Lu jangan salah STT. Si Salmon kan STT-nya kan STT orang gila. Dia keluar jadi orang gila. Enggak. Siapa? saya ini seorang nabi juga. Salmon, si Toro Topi. Luga, saya ini nabi juga sama sepertimu. Iya, lu lulusan STT mana dulu, Dodong? Iya, lulusan STT mana dulu? Lu bekerja di mana? STT mana? Kan biar kita tahu latar belakangnya. Yang pasti Luga, saya itu seorang nabi. Kok tidak perlu saya STT mana? Yang penting saya nabi sama sepertimu. Itu saja yang cukup tahu. Bisa begitu. Semua harus ada pondasinya. Nggak main ngaku-ngaku nabi aja. Nggak boleh. Kalau lu dari STT itu mau nabi nggak bisa. Lo bikin dulu surat pemberontakan dari Luga. Umat saya punya umat saya ini Sinuni, Pak Adade, si Christian tadi. Itu umat saya. Ya. Saya ini makanya kan gue bilang, nah kebetulan STT ya diam dulu, jangan dulu berisik dulu. Kebetulan STT yang mengaku nabi udah nggak ada, itu semua STT-nya gembel semua, itu STT orang miskin. Kadang-kadang mahasiswanya di kampusnya nggak makan pernah loh kejadian di kampus itu. Itu mereka sampai makan kucing. Banyak bro, banyak itu. Banyak sekali gitu, sampai mereka makan kucing loh. Mereka sampai nggak mau, saking laparnya mereka di STT, mereka makan kucing. Bayangin gimana nggak mereka keluar jadi pendeta sesat di kampusnya aja. Mereka saking kelaparannya makan kucing. Makanya lo kalau masuk STT, cari STT yang memang STT dari GBI Gatot Subroto. Itu donaturnya banyak. Lo masuk STT situ lo makan 5 kali sehari, lo kenyang lo. Belum lagi lo dapat puding ayam, apel, buah-buahan. Nah, kalau lu masuk STT Bunggali, makan kucing lo di situ. Pernah banyak kejadian termasuk yang kelaparan dulu. Makanya keluar jadi pendeta sesat dulu sih. Bang, gini aja, yang ngaku nabi ini aja Bang Luga, ajak tanding aja. Maksudnya kan kata Bang Luga kan nabi bisa bermujizat, dia bermujizat atau tidak, gitu aja simpelnya Bang, daripada bawa instansinya aja. Bener nggak?
Oh nggak bisa, harus ada fondasinya, harus ada basic STT dulu gitu supaya kita ini kan tidak jelas. Dia bisa bermujizat nggak versi Bang? Saya bisa saya bisa melakukan mujizat, saya bisa bikin obat kuat, istri saya bisa banyak. Waduh, parah ini mah. Itu mah Mak Erot juga kelar itu mah Bang. Iya, apa masalahnya? Itu mujizat. Jangan Mak Erot. Mak Erot mau Ya dibilang jelas nabi sih, yang kuat. nabi itu nabi senja, surah ada tulisan nabinya di situ. Kalau Bang Luga kan sering bermujizat katanya. Ini yang nabi bermujizat tidak gitu loh. Selain makanya Istri saya bisa banyak. Saya bisa bikin obat kuat. Apa masalahnya? Itu mujizat saya. melecehkan kenabian Bang Luga ini kalau kayak gitu standarnya Bang Luga gimana ini? Loh, kok melecehkan? Kan saya melakukan tanya. Kan gue bertanyakan mujizat saya. Ntar lo dilaporin nangis. Lo jangan menghina nabi orang. Jangan lo bilang istrinya meleceh. Jangan. Nanti lo dilaporin. Sebentar Pak Luga. Pak Luga dia mempertanyakan mujizat apa yang saya lakukan. Kan saya melakukan mujizat diri saya sendiri. Apa yang saya katakan itu yang saya lakukan. Masalahnya di mana? Emang aku udah menyinggung nabi-nabi yang lain? Emang boleh Bang Luga di Kristen itu punya istri banyak gitu dan bikin obat kuat malah dia. Aku nabi lagi. Iya, lo jangan agama orang, nanti lo dilaporin nangis. Biar nanti sudah kayak si anak Batak pas di kantor polisi menyangkal Yesus beneran. Saya kan tidak menyinggung, dia kan mempertanyakan mujizat saya, apa yang saya lakukan. Lo tadi kan ngaku nabi. Iya, lo kan mengarahkannya kepada Muhammad lo ngomong kayak begitu. Lo tahu kan arah omongan, nanti lo dilaporin giliran di kantor polisi. Kalau lo bisa tetap tidak menyangkal Yesus di kantor polisi sih sebenarnya nggak masalah. Tapi jangan kayak si anak Batak giliran di kantor polisi dia menyangkal Yesus. Itu terserah dia, itu terserah Kalau misalnya lo di penjara nih, kalau misalnya lo di penjara dan lo tidak menyangkal Yesus nggak apa-apa. Ini si KC menyangkal Yesus, si anak Batak menyangkal Yesus, janganlah kayak begitu. Kalau memang belum kuat jangan. Saya tidak aja. Saya tidak menyangkal. Saya Muslim aja tadi enggak. Sekarang gila sudah diambil Polri, paling lo sangkal lo kutuk Yesus kan. Ya salut sama Bang Luga bisa tahu arahnya kemana tadi yang ngomong itu. Iya iyalah, maksudnya kalau kita berdialog itu kita tuh berdialog itu yang fair-fair aja, artinya gitu loh. Artinya ngomongin ayat, jangan mengarah. Kan yang pertama kan yang menghina kan dia, menghina saya pertamanya kan, ujung-ujungnya mengejek orang lain. Kalau pas lo ketemu orang yang brutal lo tiba-tiba dilaporin gimana? Kalau lu kuat nggak menyangkal Yesus sih nggak apa-apa di penjara. Yesus Tuhan gitu. Ini pas disangkal murtad semua, si Kaci aja saya agamanya Islam, si anak Batak saya cuma demi konten. Waduh, menyangkal Yesus semua, nah bikin malu. Kecuali kayak Petrus di namanya luntur di jeruji besi ya. Iya, kalau udah kuat di jeruji besi nggak apa-apa. Lu mau perang kek, mau angkat pilkada nggak masalah, tapi jangan sampai Yesus. Pak Luga, prinsip itu sekaligus tetap Yesus. Iya, sekarang lo ngomong, giliran nanti lo udah di penjara, kasih anak Batak juga lebih buntunya lebih tegas dari lo anak Batak. Tapi pas di penjara apa? Silakan diuji iman saya. Silakan. Anak Batak aja yang lebih terkenal lu nyangkal Yesus. Lu belum terkenal aja belum. Jangan samakan dengan dia Pak Luga. Jangan samakan saya dengan dia. Menganggap diri lu lebih. Ya udahlah, yang lain aja lah, nggak enak. Belum tentu dia aja yang sudah lebih kenal dulu aja menyangkal Yesus. Muhammad Kati lebih terkenal dari dia. Itu kan pencari Tuhan aja kabur dengarinya. Boleh lah. Kabur dengarinya. Padahal dia naik ini mau bertanya, tapi udah. Silakan bahas yang lain saja. Saran saya, silakan bahas yang lain saja. Jangan sedikit. Makanya kalau berdialog kalian nanti yang habis masalahnya.
Pertama yang diserang tadi saya kan, diserang bercanda-bercanda sama saya. Gue kalau lu bercandain gue bercandain lo lebih bisa. Makanya lu jangan bercanda-bercanda, nanya yang benar. Sampai lo nggak kuat lo turun kan? Ayo. Gue mau bisa pakai aja Islam, orang Islam bisa gue pakai untuk ngegulung lo bisa. Panas-panasinya ini bisa kan, lu mungkin sampai takut tuh, padahal gue cuma ngedonir lo doang. Tapi itu aja bisa kan. Kayak tadi si penggambar TikTok nanyanya. Ngeselin tuh kalau nanya tuh. Semua di ini. Oh, Bono. Enggak, gini Bono si loh. Bono. Ayolah. Saya nggak tahu udah Bahas sering lagi. serum atau belum sama Bang Luga kan. Jangan sampai istilahnya ada yang ngaku-ngaku nabi juga, soalnya nanti diajak bermukjizat dia nggak punya, nah itu nah abis nanti diinin Bang Luga gitu. Kalau Bang Luga kan bilang udah banyak melakukan mukjizat masalahnya. Itu aja repotnya. Aku nggak enak nanti sama kawan Kristen gitu. Saya kalau udah Gimana kalau ketemu misalnya sama Bang gua ajak Luka kopdar, bro? satu room, Bro. saya diem. Gimana kalau misalnya gue ajak kopdar, terus di Blok M gue banting-banting gitu, gimana? Kan lebih lucu lagi. Yuk kopdar yuk, papa sudah ketemu di Blok M, gue ceburin di got gimana? Hati-hati loh, menghina Nabi lo. Kalau Muhammad aja dihina marah, apalagi gue yang Nabi yang dari sorga, dari Tuhan. Gue masukin ke got lu. Iya kan, mau Islam aja Nabi dihina marah, apalagi gua yang memang gua merasa diri dari Yesus Kristus. Gua ikat loh di gua masukin di tong sampah. Selamat siang Nabi Luga. Udah kembali ke ajaran aja lah ya. Gak enak nanti. Saya terus terang kalau saya sih udah yang namanya diserang Bang Luga. Lanjut. Saya udah nggak berani kalau saya gitu. Ya, Nabi Luga, gimana nih fenomena Oneness berkembang di TikTok nih? Aku Oneness lebih benar dari Tritunggal. Oneness lebih benar dari Tritunggal karena Tritunggal itu banyak versi. Versinya Tritunggal ada yang rohnya ciptaan manusia, ada aneh-aneh. Jadi walaupun Oneness, jadi gini. Maaf sebelumnya. Nabi Luga, maaf sebelumnya. Apa ini sudah dikonfirmasi oleh Yesus bahwa Oneness lebih benar? Nah, itu dipertanyakan. Itu yang dipertanyakan. Gini. Pertanyaan yang Begini, di dalam kerajaan Tuhan, iya gini, di dalam kerajaan Tuhan itu dipimpin oleh 5 jabatan. 5 jabatan namanya Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru. Biasanya yang bermain di ajaran-ajaran mengajar Oneness itu biasanya jabatannya guru. Nah, tetapi yang berhak memvonis benar apa tidaknya itu adalah Rasul sama Nabi. Nah, karena si Samuel sebagai guru Oneness atau Joshua Tewu sebagai guru Oneness, dia bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi dia tidak bisa memvonis siapa yang salah siapa enggak, karena dia sendiri pun belajar dari orang-orang sebelumnya, dari Tertullianus, dari Montanius. Nah, yang menjadi jawaban itu nanti datangnya dari Nabi. Nabi inilah yang mengatakan bahwa ini salah, ini benar. Makanya menentang Nabi hukumannya lebih berat daripada menentang pendeta. Kalau menentang pendeta itu lo masih bisa perlu dicek apakah pendetanya benar apa enggak. Tapi kalau Nabi itu berat itu, karena langsung dia membawa suara Tuhan. Jadi menurut gua Tritunggal paling bawah, Oneness di tengah, baru gua yang paling atas. Karena gua itu pengajarannya menurut gua lebih jelas dari Oneness ataupun Tritunggal. Tapi kalau dibilang Tritunggal sama Oneness, masih lebih benar Oneness. Kenapa gue bilang lebih benar Oneness? Karena Tritunggal itu. Tapi Nabi Luga kenapa bilangnya kok menurut dengan selubung gua? Tuhan. Nabi Luga kenapa bilangnya menurut gua? Nggak according to God gitu. Kan gua kan dia sudah nabi. Iya, artinya kan gua kan berbicara sebagai nabi. Oh gitu. Gitu kan Tuhan memberikan pengertian sama gua.
Siap. Jadi posisi antara Tritunggal dengan Oneness. Kenapa gue bilang Tritunggal ini nggak benar? Karena Tritunggal diprakarsai oleh satu agama yang namanya Katolik. Katolik notabene penyembah patung, dan itu gue nggak percaya kalau dia mampu menjabarkan ketuhanan dengan kondisi dia masih menyembah berhala. Itu yang membuat gue keberatan sekali dengan Katolik, karena pencetus Tritunggal itu kan bapak-bapak gereja yang beragama Katolik gitu. Nah, makanya sementara Oneness itu, walaupun Oneness ini masih ada kurangnya sedikit sebenarnya, masih ada kurangnya. Dia belum bisa membedakan antara Bapa dengan Yesus. Yesus dengan Bapa tuh satu orang sebenarnya, satu orang, tapi bagiannya aja beda. Bagian Bapa adalah pemikiran, bagian Yesus adalah hati, firman. Jadi Bapa itu adalah otaknya, Yesus itu adalah hatinya. Tapi kalau Oneness kan tidak bisa menjabarkan seperti itu. Dia cuma bilang Yesus itu Bapa. Gitu, Yesus itu Bapa. Jadi penjabarannya kurang sempurna gitu loh. Tapi penjelasan gue ini masih lebih dekat ke Oneness gitu. Tapi perinciannya yang kurang. Makanya gue bilang gue ini artinya sudah lebih di atasnya Oneness lah gitu loh. Tapi kalau nggak mengatakan roh, kalau Justin mengatakan rohnya Yesus itu adalah roh yang diciptakan oleh Bapa di dalam perut Maria, itu yang bahaya itu. Itulah Tritunggal. Jadi jatuhnya Tritunggal itu sebenarnya menyangkal itu sebagai Tuhan, tapi dia menyelubungkan dengan Tuhan. Jadi menyangkalnya itu secara terselubung. Kalau Islam menyangkal Yesus terang-terangan, tapi kalau Tritunggal menyangkal Yesus secara terselubung dia. Ngeri. Makanya mereka menolak bahasa sebagai nabi, Bang Luga. Sebagai Tuhan. Itu sebagai Tuhan tadi. Iya kan, tadi kan gue bilang sebagai Tuhan. Lu gimana sih lu? Nah kalau Tritunggal menyangkal Yesus sebagai Tuhan tapi terselubung, onderdilnya yang diputus. Misalnya gini, lu beli robot tapi kabelnya lu copot di dalam, lu gunting-guntingin kabelnya di dalam sampai robot itu nggak bisa bergerak gitu. Kira-kira gitulah Tritunggal menyangkal Yesus. Tapi kalau orang Islam terang-terangan, iya gitu, ya kabelnya digunting-guntingin di dalam. Akhirnya Yesusnya nggak jadi Tuhan jadinya gitu. Tapi dibungkus pakai bungkus ketuhanan, pengucapannya Yesus Tuhan, tapi Yesus Tuhan yang rohnya diciptakan ya sama. Itu kan cuma ini fenomena aja. Fenomena bidat membidatkan gimana Nabi Luga ini? Fenomenanya kan ada nih. Oh, keputusan terakhir kan yang memvonis mati kan Nabi. Makanya perlu ada Nabi untuk memvonis mati si anjing-anjing ini. Jadi menurut Nabi Luga, kalau dulu kan nggak ada Nabi, bidat juga apa enggak? Kan dia bidat. Gitu ya. Bukan bidat lagi, jebolan pantatnya Beelzebul. Gitu. Aku nanya dong. Makanya perlu ada nabi yang berani bidan orang. Kalau jabatan itu, nabi itu ibarat kata gini loh. Nabi itu kayak preman, ibarat kata siapa yang nggak senang sama dia disikat habis gitu. Makanya perlu ada nabi. Kalau nggak ada nabi, ini guru-guru palsu menjamur kayak pedagang kaki lima, ngeliat tikungan langsung buka dagangan gitu. Nggak bisa ngeliat tikungan, nggak bisa ngeliat apa. Kayak pedagang kaki lima yang di Tanah Abang menjamur. Makanya perlu ada nabi. Contohnya Pak Luga. Contohnya opung kau lah, masa kau bilang aku. Ini Bang Nabi Senja ini udah nunjukin Luga, itu yang ku tanya. Contohnya apa Pak Luga? Bukan contohnya Pak Luga. Contohnya apa Pak Luga? Ya, artinya kan gua kan ditugaskan Tuhan kan untuk mengkebiri titit-titit yang nakal gitu loh, paham nggak? Tahu titit kan? Halo. Kok jadi hilang? Iya makanya menarik. Yang Kristen mendingan jangan nanya sama Bang Luga, waktu ini malah kena serang nanti. Kita aja Ustadz yang nanya. Iya. Harus siap tahan banting. Udah siap. Gini Bang Luga, aku mau nanya gini aja. Ini kejam ini,
Pak Luga ini kejam, suka menggergaji orang ini. Ya, dia kan udah bilang tugasnya itu, Bang. Orang ini kejam ini. Jadi kalau nggak tahan banting silakan turun. Iya. Bang, gini aja, Bang. Apa namanya, Bang Luga? Kan gini. gue udah bilang, gua tugas utama yang diberikan Tuhan adalah mengkebiri titik-titik yang tidak bertanggung jawab. Bang Luga, gini aja, Bang. Saya minta coba ya, kan Bang Luga yang pernah ke surga itu maksudnya gini. Apa? Ada Jualan apa ya? sebenarnya Bang Luga. Ini mungkin pencerahan buat Kristen juga sih sebenarnya ya. Iya, ya. Gini, Bang, apa namanya? Sebenarnya Tuhan Bapa itu di surga nanti itu terlihat atau tidak, Bang? Karena ini semacam Terlihat. tradisi atau banyak beda pandangan, sehingga menurut Bang Luga gimana dan kasih pencerahan sama Kristen, Bang? Jadi wujudnya Bapak bisa dilihat itu ya? dia wujudnya bisa, dia seperti api, di api permata, kan ada Wahyu pasal 4 itu. Dia nampaknya seperti permata yaspis dan permata sardis. Jadi badannya itu seperti permata, seperti jamrut. Itulah Bapak. Bapak ini kan tidak menjadi manusia, dia memang wujudnya api terus sampai selama-lamanya. Gitu. Dan dia selalu duduk di tahta. Gitu. Tetapi Bapak ini bisa bergerak melalui Yesus gitu. Karena dia kan simbolnya kan sebagai Tuhan itu simbolnya duduk aja di tak gitu. Jadi makanya yang bergerak itu adalah rohnya. Jadi Yesus itu Bapak itu, tapi Bapak yang bergerak gitu loh. Yesus itu Bapak yang bergerak. Pak Luga ditanya, api dari mana dapatnya Pak Luga katanya. Tapi Bapaknya sendiri badannya itu dari mana datanya Pak Luga, kan saya kasih dari Wahyu, dia nampaknya seperti permata dan permata sardis. Masalahnya gini, ada pelangi melengkungi tahtanya, itulah tahta Pak Luga ditanya lagi Pak Luga. Nah, Wahyu Yesus berapa, itu kan Luga? sebenarnya Bapa yang mengambil badan manusia. Terus ditanya lagi Pak Luga, Wahyu berapa itu Pak Luga yang Pak Luga katakan tadi? Bapak, rohnya Bapak ada di dalam diri Yesus. Jadi Yesus itu adalah Bapa yang bergerak, Bapa yang bisa ngopi, jalan-jalan, ketemu, bisa ketawa sama kita. Karena Bapa di sorga itu kan karena dia kan dimensinya sudah api yang menyala-nyala, jadi nggak bisa sebebas Yesus. Karena dia tahta terus gitu. Nah Yesus itu adalah rohnya Bapa yang bergerak. Bang, sorry Bang, kenapa saya nanya begini? Karena saya juga kan berdiskusi sampai berjam-jam, tetap disangkal bahwa Bapak itu tidak bisa dilihat gitu loh. Saya sampai tunjukin beberapa ayat versi Kristen ya. Kalau saya kan tidak pakai karena kan kawan Kristen sendiri yang punya maksudnya. Tetap aja disangkal bahwa Bapak itu tidak bisa dilihat gitu loh. Makanya saya bingung loh kenapa dibilang begitu gitu. Padahal ayatnya juga tertulis gitu kan. Ya. Makanya kan saya bilang ya. Agak delay kayaknya suara Bang Luga. Ya lanjut Bang. Jadi mereka-mereka ini cuma menginjil, tapi mereka nggak mau bersatu dengan tubuh Kristus yang lain. Dia nggak mau menerima adanya nabi, dia tidak mau menerimanya rasul, dia maunya dirinya dia aja yang jadi penginjil. Begitu, makanya ajaran mereka kan amburadul. Makanya kan kalau kalian ingin belajar, kalian harusnya belajar kepada siapa yang saya arahkan. Kau belajar sama ini nih, gitu. Kalau lu udah belajar sama si Mikana, belajar sama si Rudi Yohanes, udah lu sama juga dengan lo dari gelap masuk lagi kepada gelombang yang lebih gelap lagi. Dark hole. Lu dari gelap nih masuk ke dalam ke jurang yang lebih gelap lagi. Kalau sama Pak Jeki Sembiring, Pak. Siapa? Jeki Sembiring. Sama itu. Si Mikana sama Jeki Sembiring itu adalah dia kan selalu menentang gua.
Itu sama itu manusianya itu cuma Jadi selebriti TikTok. kalau bukan yang hamba menerima, Tuhan. Kalau hamba yang menerima Nabi Luga siapa? Yang menerima rekomendasinya? GBI Gatot Subroto, gue kan berasal dari GBI Gatot Subroto dan Jadi orang Robert kalau Budi mereka Tativi. ini mau jadi benar harus ke sono ya belajarnya ya.